Tuhan Yesus Kristus, berkati pada kami di sore hari ini. Kami berdoa kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam. Kita bisa bertemu kembali ya. Sudah 2 minggu. Selama 8 bulan kita harus ketemu. Ya, sama-sama kita beri, kita akan nyanyikan pujian lewati siang dan malam.
juga kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Saat ini kami umat-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Urapi hamba-Mu, bahkan umat-Mu yang hadir. Biar Roh Kudus ambil alih seluruh tempat ini, menjamah setiap hati kami, bahkan menjamah juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biar berkat perlindungan Tuhan di atas kehidupan kami, di atas kehidupan jemaat-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Berdoa berAllah Kudus Engkau ambil alih tempat ini, memimpin kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Ya, di sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ya, sudah ini minggu kedua ya. Kita berkumpul di sini kembali untuk kita beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan itu sudah menolong dan menjawab setiap doa-doa kita semua di sore hari ini. Nah, di sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana rencana Allah bagi kita. Rencana Allah bagi kita. Nah, saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita semua sudah mengetahui bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini, itu sudah ada di dalam rencana dan tujuannya. Ya, jadi Allah menciptakan, kita harus mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan rencana dan tujuan yang jelas. Ya, jadi Allah menciptakan dunia ini, saya Bapak Ibu, dunia ini dengan rencana dan tujuan yang jelas. Nah, saudara, bahkan sebelum kita dijadikan, Allah sudah membuat rencana bagi kita. Amin. Sebelum saya Bapak Ibu kita dijadikan, Allah sudah mempunyai rencana bagi kita. Ya. Jadi kita lihat sebelum kita dijadikan oleh Tuhan, itu Allah sudah mempunyai rencana bagi kita. Amin. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Nah, pada saat Tuhan berjumpa dengan Yeremia, mari kita mulai di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita membuka dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Di sana pada saat Tuhan berjumpa dengan Yeremia, Tuhan menyatakan kepadanya bahwa Dia telah mempunyai rencana atau tujuan bagi Yeremia sebelum dia dibentuk di dalam kandungannya. Kita melihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kita mulai di sini bahwa Allah mempunyai tujuan rencana ya bagi Yeremia. Itu Allah mempunyai rencana tujuan bagi Yeremia untuk menjadikan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah juga punya rencana bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita ada di sini bukan karena kebetulan. Kita semua ada di sini karena Tuhan punya rencana. Amin. Kita ada di sini di dalam gereja ini, di kota Bima ini, berarti Tuhan punya rencana. Kadang-kadang orang berpikir dari Ambon cukup jauh, di ujung timur, tapi Om bisa datang ke kota Bima ini. Padahal Om tidak berpikir untuk ada di kota Bima, karena Om di Ambon sudah. Om tidak berpikir bahwa Om akan datang di kota Bima ini, dan juga Om tidak berpikir bahwa Om akan ketemu dengan Nande. Itu tidak ada rencana itu, saudara. Tapi memang Allah sudah punya rencana. Amin. Bagi Om untuk harus ada di kota Bima dan berjumpa dengan Bapak Ibu saudara di tempat ini, Allah punya rencana bagi kita. Allah punya rencana bagi Yeremia untuk menjadikan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah juga punya rencana bagi kita untuk menjadi kita menjadi alatnya untuk melayani. Nah, amin. Allah panggil kita semua untuk melayani pekerjaan Tuhan di kota Bima ini. Bukan saja tugas dan tanggung jawab Om sebagai tamu untuk melayani. Bapak Ibu, kita semua punya tanggung jawab. Allah memanggil kita, Allah punya rencana bagi kita. Amin. Nah, saudara, bahkan di
Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita dikudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Coba kita kembali ke ayat tadi. Nah, kita perhatikan sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih sebab itu, saudara. Amin. Berarti Allah punya rencana bagi kita di dalam hati ini. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih sebab itu, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi bukan kebetulan kita ada di sini. Bukan kebetulan Bapak Ibu ada di tempat ini. Tapi Allah sudah punya rencana bagi kita. Rencana Allah bagi kita yang pertama, kita melihat bagian yang pertama. Apakah saja rencana Allah dan tujuan Allah bagi kita yang pertama? Kita melihat bahwa merencanakan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Allah punya rencana itu merencanakan kita supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia itu serupa dengan segambar dengan dirinya, saudara. Ya. Jadi pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan kita itu serupa dengan dirinya, saudara. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kita lihat dalam kitab Kejadian bagaimana Allah menciptakan kita serupa segambar dengan dirinya. Amin. Kita mulai dalam kisah Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Bagaimana Allah baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Di sini kita perhatikan, sahabat, kita perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah baiklah kita baiklah menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ayat yang ke-27. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita perhatikan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keturunan Adam tidak lagi serupa segambar dengan Allah. Jadi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, kita melihat di sini bahwa tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keturunan Adam itu rupanya tidak sama lagi dengan Allah, tetapi rupanya sama dengan Adam dengan Hawa. Ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa tadi, kan manusia awal Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia rupanya tidak sama lagi seperti dengan Allah, tetapi sama dengan Adam. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-3. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-3. Setelah Adam hidup 130 tahun, memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ia memberi namanya Set kepada
kepadanya. Nah, kita perhatikan Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga ini, dan bahkan tadi Kejadian pasal 1 ayat 27. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 27, manusia, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, ya kan? Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Manusia itu dia waktu melahirkan anaknya Set, Kain, Habel dan Set, itu rupanya tidak sama lagi dengan Allah, tetapi rupanya sama dengan Adam. Karena dosa, ya, karena dosa itulah kita melihat, dan yang kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, ya kan? Dan kita sering berbuat dosa, amin. Kita sering berbuat kesalahan. Kita belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita ini sementara menuju kepada kesempurnaan. Dan kita sering berbuat dosa, karena di sini kita lihat dan kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Nah, tetapi Allah tetap punya rencana bagi manusia. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, manusia sudah berbuat dosa, tetapi Allah tetap punya rencana itu bagi manusia. Allah punya rencana kepada manusia, yaitu Dia mengutus anaknya itu Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Karena seawal saya katakan manusia itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi Allah tetap mempunyai rencana sekalipun manusia sudah berbuat dosa. Allah tetap punya rencana kepada manusia supaya kita memperoleh keselamatan itu. Makanya Dia mengutus anaknya itu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Itulah rencana Allah. Dia mau supaya kita diselamatkan. Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita telah dipilih oleh Tuhan dari semula. Dan itulah rencana Allah bagi kita. Allah telah memilih saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena Dia begitu mengasihi manusia, itu rencana. Dia tidak mau kita binasa dan terhina. Dia tetap mencari kita. Itulah rencana Tuhan. Sekalipun kita sudah berbuat dosa, tetapi Dia punya rencana bagi kita. Kita melihat Bapak Ibu di sini bahwa semua utama Allah bagi kehidupan kita di dalam dunia bukan kenyamanan, bukan kebahagiaan, bukan berkat jasmani, melainkan pengembangan karakter, ya, yang menjadi serupa dengan Kristus. Dan Allah itu lebih penting diri kita daripada apa yang kita kerjakan. Allah itu penting diri kita, saudara, penting diri Bapak Ibu Saudara daripada apa yang kita kerjakan. Jadi Allah itu penting karakter kita supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagian yang kedua, rencana Allah bagi kita yang bagian yang kedua membentuk kita untuk melayani. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kepada Yeremia Allah menyatakan bahwa sebelum engkau dilahirkan, aku telah menentukan dan membentuk engkau menjadi seorang nabi. Inilah kita melihat Allah membentuk kita untuk melayani Dia. Jadi waktu Allah menyatakan bahwa sebelum Yeremia itu dilahirkan, Allah telah membentuk engkau menjadi seorang nabi. Allah telah memanggil Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Seluruh kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari pembentukan Allah. Saya, Bapak Ibu, kita tidak pernah lepas dari pembentukan Allah saat ini, saudara. Ya. Allah tidak jemu-jemu membentuk kita, ya, menjadi bejana yang sesuai dengan rencananya. Jadi saudara, Bapak Ibu,
Itulah Allah yang punya rencana bagi kita. Allah terus membentuk kita. Allah tidak jemu-jemu untuk membentuk saya, Bapak Ibu Saudara. Dia terus memproses kita. Dia terus membentuk kita supaya kita menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Allah tidak jemu-jemu untuk membentuk kita, memproses kita. Allah terus memproses kita supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Menjadi bejana yang diinginkan Tuhan. Nah ini sudah. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai ayat yang 6. Inilah kita melihat Allah tidak jemu-jemu membentuk saya, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak jemu-jemu memproses kita. Allah mau supaya kita menjadi bejana yang diinginkannya, Saudara, yang indah di matanya. Kita melihat. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita melihat ayat ini, Bapak Ibu, Allah tidak jemu-jemu untuk memproses kita, ya, untuk membentuk kita. Itu Allah tidak pernah jemu, tapi Allah membentuk kita, Allah memproses kita saat ini supaya kita menjadi bejana yang diinginkannya, saudara. Kita melihat seorang tukang periuk yang membuat periuk. Kalau periuk itu mungkin ada sedikit kerikil di dalamnya, ada batu, itu kerikil periuk itu dibanting kembali, dihancurkan kembali, dibentuk lagi menjadi suatu bejana yang indah. Kita seperti tukang periuk kita seperti periuk yang dibentuk di tangan tukang periuk itu. Kita di tangan Allah, jadi Allah terus memproses kita, membentuk kita menjadi bejana yang diinginkannya. Kadang-kadang Allah membentuk kita, memproses kita lewat orang-orang terdekat. Jadi kadang-kadang Allah memproses kita, membentuk kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin pasangan kita, mungkin tetangga kita, mungkin anak kita. Kadang-kadang Allah memproses kita seperti itu. Iya kan? Kok suami saya ini galak, istri saya ini kok cerewet, anak saya kok bandelnya bukan main, dan mau taat dengan orang tua. Nah ini sudah. Kadang-kadang Allah memproses kita lewat orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu bisa terjadi saja Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah memproses kita dengan keadaan yang saat ini terjadi, lewat kesulitan-kesulitan, lewat penderitaan yang terjadi saat ini. Ini kan kita masuk di dalam tahun yang sulit, saudara. Kalau kita melihat Indonesia kemarin mengalami resesi, saudara. 2 kali karena pertumbuhan ekonomi kurang bagus, terjadi resesi. Tapi bersyukur kita tidak sampai kelaparan, amin. Kita masih bisa makan, saudara. Kalau ikut berita kemarin Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, mereka ngomong seperti itu terjadi resesi di Indonesia, jurang resesi. Tapi kita bersyukur, kita di Bima masih bisa makan, amin. Kalau COVID-19 akhirnya terjadi PHK, karyawan tidak bisa bekerja, pabrik banyak yang tutup. Nah ini sudah. Tapi kita bersyukur, kita di Bima melihat kita masih aman, amin. Kita masih bisa makan, masih bisa bekerja. Ini sudah terjadi juga zaman Alkitab, bukan saja kesukaran, penderitaan terjadi bukan saat ini. Tetapi om tadi perhatikan di dalam Kejadian pasal 26, ya, Kejadian pasal 26, di sana kita melihat, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kejadian pasal 26 itu,
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lanjut. Yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan akan menempati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah ini, dan kita melihat pada ayat yang pertama tadi, itu kelaparan itu sudah terjadi zaman Ishak. Tetapi kita belajar dari Ishak. Ishak itu kita melihat, Ishak adalah orang yang bekerja dengan cerdas, bukan dengan keras, saudara. Dia tidak bekerja keras, tapi dia bekerja dengan cerdas. Itu Ishak. Artinya, dia benar-benar mempelajari apa yang dia lakukan dan melakukan dengan tepat, saudara. Itu Ishak. Dia melakukan dengan tepat. Dia memperhatikan tanahnya, dia menabur benihnya, unsur tanahnya dia menabur, dan dia diberkati oleh Tuhan. Bahkan hasil yang dia panen waktu itu adalah 100 kali lipat. Allah memberkati dia, saudara, karena dia bekerja dengan cerdas. Itu zaman kelaparan sudah terjadi zaman itu. Dan kita melihat sekarang kita juga masuk dalam tahun-tahun yang suka. Ini tidak kesamaan, saudara Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita di sini. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan. Mari kita mau tetap mencari Tuhan dan tetap setia dengan Tuhan. Sekalipun kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar, kita mau tetap mencari Tuhan. Yeremia 33 ayat 3, carilah, berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Coba kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita mau berseru kepada Tuhan, sekalipun kita berada di dalam musuh. Jadi Allah kadang-kadang memproses kita seperti itu. Dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dengan kesukaran-kesukaran yang terjadi saat ini, Allah memproses kita, membentuk kita supaya kita menjadi bencana yang diinginkannya, saudara. Amin. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya waktu itu, saudara. Lalu yang terakhir bagi kita, bagian yang ketiga, Dia menciptakan kita untuk kesenangan hatinya. Allah menciptakan kita untuk kesenangan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Hal ketiga yang merupakan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyenangkan hatinya. Amin. Allah menciptakan kita untuk menyenangkan hatinya. Kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, saudara Bapak Ibu, dikatakan bahwa ayat ini mengatakan segala sesuatu diciptakan Allah untuk kesukaannya, saudara. Kita membuat Allah senang pada saat kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Kita membuat Allah senang saat kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Jadi waktu saya Bapak Ibu kita memuji menyembah Dia itu kita membuat Allah senang. Amin. Allah senang kalau kita datang memuji dan menyembah Dia. Sekalipun kita pada keadaan yang sulit, sukar, mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jangan kita mengeluh. Jangan kita mengeluh di hadapan Tuhan. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Sekalipun kita pada keadaan yang sulit, sukar, kita datang memuji dan menyembah Dia. Itulah kita menyenangkan Dia. Kita membuat Allah itu senang dan terharu pada kita apabila kita menahatinya pada masa kesesakan. Kita membuat Allah senang terharu kepada kita apabila kita menaati
Gerar, di tanah orang Filistin. Dan kita melihat Ishak tetap berada di sana. Dia taat kepada Tuhan. Menanti Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Amin. Waktu dia menabur, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Itu yang Ishak dapat saudara pada zaman itu. Padahal itu dalam keadaan susah. Kelaparan terjadi di Israel. Tapi Ishak menabur. Dia menabur dengan cerdas, bukan dengan keras saudara. Dengan cerdas. Artinya Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Mari kita mau berdoa dengan Tuhan. Amin. Kita mau berseru kepada Tuhan sekalipun kita berada Tuhan izinkan kita melewati hal yang sukar dan sulit. Kita mau tetap berdoa dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati usaha kita. Ingat jangan lupa untuk kita tetap berseru. Yeremia 33 ayat 3. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kita tetap mau mencari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang rencana Allah bagi kita. Kami percaya Allah Engkau punya rencana yang terbaik bagi kita. Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu. Pakai kami untuk kami melayani-Mu. Seperti Engkau memanggil Yeremia, Engkau memakai Yeremia untuk menjadi berkat. Engkau juga akan memanggil kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau jaga kami umat-Mu yang hadir di sore hari ini, tidak hadir yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga menjamah dan memberkati mereka. Dan mereka menjadi umat-Mu yang diberkati. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Engkau berkati dan Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Tolong kami, bahkan tetap mengandalkan Tuhan, berharapnya kepada Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus berbicara untuk kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran. Kita akan menjalankan persembahan. Lewati siang dan malam. Mari kita berdiri sama-sama. Kalau
Terima kasih Bapak Ligo yang memberikannya bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Bapak Ligo berikan selama kita ibadah di BTN ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Marilah kita pulang ke dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan memberkati kita seperti Tuhan Yesus memberkati Isa. Walaupun dalam masa kegelapan kesusahan, tapi Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. usaha kami, Engkau buat para saudara, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan pendengar kehidupan kami, karena Engkau menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha datang berita pada kalian yang kedua percaya berkata amin. Shalom. Yang rumah memang tadi di belakang. Berarti di depan jam 5 terus. Iya, kita ibarat sedang Bapak. Jam 5 terus ya. Jam 5. Iya. Dan kita nggak lama, biar nggak malam, karena nggak enak sama penjaga. Kita sudah